Haaland gacor Norwegia cukur Kazakhstan. 3 singa pesta gol ke gawang Irlandia. Prancis tuntas balas dendam di Italia. Neymar bakal balik kampung ke Brazil. Kalah lawan Arab, Sinteyong langsung dipecat. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Selamat menyaksikan. Hat-trick Haaland bawa Norwegia promosi ke Liga A. Duel Norwegia versus Kazakhstan berlangsung di Ullevål Stadion. Norwegia tampil dominan sepanjang pertandingan. Hasilnya mereka mencukur tamunya 5 gol tanpa balas lewat aksi Erling Haaland di menit ke-23. Gol kedua Haaland di menit ke-37. Alexander Sørloth di menit ke-41. Hat-trick Haaland di menit ke-71 dan Antonio Nusa di menit ke-76. Kemenangan ini membawa Norwegia finish sebagai pemuncak grup G Liga B UEFA Nations League, sementara Kazakhstan berada di posisi juru kunci dengan raihan 1 poin. Inggris versus Irlandia, 3 singa pesta gol 5-0. Timnas Inggris meraih kemenangan telak atas tetangganya Irlandia dalam laga UEFA Nations League. 3 singa menang 5 gol tanpa balas lewat aksi Harry Kane di menit ke-53, Anthony Gordon di menit ke-55, Conor Gallagher di menit ke-58, Jarrod Bowen di menit ke-75, dan Taylor Harwood-Bellis di menit ke-79. Kemenangan ini memastikan timnas Inggris jadi pemuncak klasemen grup B2 dengan 15 poin, sementara Irlandia di posisi ke-13 dengan raihan 15 poin. Italia versus Prancis, Les Blues menang 3-1. Laga Italia versus Prancis digelar di San Siro. Prancis sudah unggul di menit kedua lewat sundulan Adrien Rabiot. Les Blues menggandakan keunggulan berkat gol bunuh diri Guglielmo Vicario di menit ke-33. Memasuki menit ke-35, Italia memperkecil skor lewat aksi Andrea Cambiaso. Rabiot kembali memperlebar keunggulan berkat golnya di menit ke-65. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 1-3 untuk kemenangan Prancis menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Prancis memuncaki klasemen grup 2 dengan 13 poin, sementara Italia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan jumlah poin sama. Israel versus Belgia, The Road Devils takluk 0-1. Belgia menghadapi Israel di Borsig Arena, Hungaria. Belgia menelan kekalahan pada laga terakhirnya di UEFA Nations League A. The Road Devils takluk 0-1 dari Israel. Gol tunggal Israel dicetak oleh Yarden Shua di menit ke-86. Dengan hasil ini, Belgia gagal menambah poin dan finish di posisi ketiga dengan 4 poin, dan Israel di peringkat keempat dengan raihan poin sama. Hasil lengkap UEFA Nations League hari ini. Latvia kalah 1-2 dari Armenia. Makedonia Utara menang 1-0 atas Kepulauan Faroe. Austria bermain imbang 1-1 dengan Slovenia. Finlandia kalah 0-2 dari Yunani. Dusan Vlahovic lebih enjoy main di Serbia dibandingkan Juve. Dusan Vlahovic menegaskan bahwa dirinya lebih enjoy bermain di timnas Serbia dibandingkan saat membela Juventus. Penyerang 24 tahun itu mengungkapkan alasannya. Di timnas, Vlahovic bertandem dengan Aleksandar Mitrovic.
Dengan mempunyai tandem di lini depan, Vlahovic merasa lebih mempunyai kebebasan. Dia juga mengungkap bahwa Dragan Stojkovic tak memberi tugas bertahan terlalu banyak untuk Vlahovic. Jadi sang pemain bisa lebih menonjolkan karakteristik dan kualitasnya. Neymar makin dekat ke Santos usai ditolak Palmeiras. Masa depan Neymar di Al Hilal dispekulasikan menyusul performanya di Arab Saudi. Cedera jadi penghambat karir Neymar di Arab Saudi. Kontrak Neymar bersama Al Hilal berakhir musim panas 2025. Sejumlah klub Brazil dirumorkan tertarik membawa Neymar pulang kampung. Palmeiras ogah memboyong Neymar lantaran riwayat cederanya. Laporan terbaru menyebut Santos jadi klub yang paling berminat mendatangkan Neymar. Neymar berasal dari Akademi Santos dan debut ke tim utama pada 2009. Indonesia versus Arab Saudi, Kevin Dix diragukan main. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut peluang Kevin Dix tampil saat laga lawan Arab Saudi sangat kecil. Dia masih harus dipantau terkait cederanya dalam 2 hari ini. Sumarji mengatakan tim dokter masih memantau Dix hingga 2 hari ini sampai ada keputusan pasti diturunkan atau tidak. Sinteyong terbiasa dengan tekanan. Tekanan besar ada di pundak Indonesia. Hasil tanpa menang dalam 5 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga membuat tagar Sinteyong out juga muncul di media sosial. Sebagai seorang manajer, tekanan pasti ada dan saya harus menerimanya, kata Sinteyong di situs AFC. Saya ingin pemain untuk bekerja sebagai sebuah tim dan masih terus berjuang untuk babak playoff, kata dia menambahkan. Kalah lawan Arab, Sinteyong langsung dipecat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi besar-besaran usai laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk soal kinerja pelatih Sinteyong. Satu hal yang pasti, saat ini Erick Thohir mengaku tak bisa langsung memutuskan pemecatan Sinteyong karena perlu ada hasil evaluasi yang jadi bahan pertimbangan. Belum juga main, tetapi Barcelona sudah berencana perpanjang kontrak Szczęsny. Barcelona sedang mengevaluasi kemungkinan memperpanjang kontrak Wojciech Szczęsny sebagaimana dilaporkan oleh Marca. Direktur olahraga Deco dan pelatih Barcelona Hansi Flick sependapat bahwa memiliki 3 penjaga gawang dalam skuad adalah langkah bijak. Langkah ini memberikan keamanan tambahan jika terjadi cedera atau dalam kasus pena jika yang memutuskan pindah ke klub lain. Itulah mengapa Barcelona cenderung menawarkan Szczęsny kesempatan bertahan selama 1 tahun lagi dengan catatan ia bersedia melanjutkan perannya saat ini. Prancis dihujani kritik, Didier Deschamps beri pembelaan. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps memberikan pembelaan atas kritik yang diterima Les Bleus. Deschamps pun memberikan pembelaan dengan menyebut skuad Prancis saat ini mayoritas dihuni pemain muda yang minim pengalaman. Hal itu membuat juru taktik berusia 56 tahun itu merasa wajar jika terkadang Prancis tidak tampil maksimal. Stok pemain senior di skuad Prancis terbilang minim usai Olivier Giroud dan Antoine Griezmann pensiun. Belum lagi Prancis tak diperkuat oleh kaptennya Kylian Mbappé. Robin van Persie tepis kemungkinan kembali ke Arsenal. Di usianya yang kini 41 tahun, Robin van Persie beralih ke dunia manajerial pada 2024 dengan mengambil alih klub Eredivisie SC Heerenveen. Berbicara tentang masa depannya, Van Persie dengan jujur mengakui bahwa kembali ke Arsenal sebagai pelatih adalah hal yang mustahil. Saya tidak berharap untuk bekerja di Arsenal, saya pikir pintu itu tertutup.
karena kepindahan saya ke Manchester United. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, tetapi itulah penilaian saya, ujarnya. West Ham tertarik rekrut Ruud van Nistelrooy jika pecat Julian Lopetegui. Dilansir dari Sky Sport, West Ham United dikabarkan telah memasukkan nama Van Nistelrooy ke dalam daftar kandidat pelatih mereka. Jika The Hammers memutuskan untuk memecat Julian Lopetegui dalam waktu dekat, maka Van Nistelrooy sebagai sosok yang paling mereka pertimbangkan. Kabarnya The Iron sangat terkesan dengan kinerja singkat Van Nistelrooy sebagai manajer interim United. Bukan hanya West Ham, Van Nistelrooy juga dihubungkan dengan klub-klub Inggris lainnya. Soal nasibnya di MU, begini kata Christian Eriksen. Christian Eriksen akhirnya buka suara terkait masa depannya di Manchester United yang hingga saat ini masih terlihat abu-abu. Eriksen memiliki kontrak hingga Juni 2025, namun hingga kini klub belum memberikan tanda-tanda untuk memperpanjang masa baktinya. Menanggapi isu tersebut, Eriksen mengaku bahwa dirinya belum memikirkan terlalu jauh tentang masa depannya di United. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah tetap bermain dan berlatih sebaik mungkin untuk membantu tim. Diikat hingga 2029, Inter beri kenaikan gaji yang besar bagi Jan Bisek. Inter Milan baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak untuk bek muda asal Jerman Jan Bisek. Ia kini terikat dengan Inter hingga musim panas 2029 setelah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Perpanjangan kontrak baru tersebut itu juga disertai dengan kenaikan gaji yang signifikan setelah musim yang luar biasa. Bisek telah tampil dalam 7 pertandingan Serie A sejauh musim ini dan juga tampil dalam keempat pertandingan Inter di Liga Champions. Gasperini bicara soal kebebasan bermain di Atlanta. Gianpiero Gasperini bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berjasa dalam mengubah Atlanta menjadi tim yang disegani. Dulu cuma spesialis papan bawah Serie A, Ladea di bawah kendali Gasperini sekarang rutin bercokol di papan atas dan menjadi kontestan reguler Liga Champions. Kepada Sky Sport Italia, Gasperini bilang bahwa resepnya dalam mengangkat prestasi tim adalah ia memberikan kebebasan penuh kepada para pemain untuk menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Kapan Douglas Luiz kembali beraksi bersama Juventus? Gelandang Juventus Douglas Luiz dikabarkan belum tersedia saat timnya menghadapi AC Milan setelah jeda internasional. Meskipun Juventus berusaha agar David Luiz dapat fit tepat waktu untuk pertandingan melawan Milan, hal tersebut mungkin tidak memungkinkan. Sebaliknya, pertandingan Liga Champions melawan Aston Villa dapat menjadi target yang lebih realistis untuk kembalinya Luiz. Hal ini akan memberikan sang gelandang waktu tambahan untuk pulih sepenuhnya dan kembali ke skuad dalam kondisi puncak. Tujuan Real Madrid boyong Kylian Mbappe dipertanyakan. Mantan penyerang Watford, Troy Deeney mempertanyakan tujuan Real Madrid memboyong Kylian Mbappe. Deeney menyebut Real Madrid seharusnya sudah tahu sedari awal kalau kemampuan penyerang berusia 25 tahun itu tidak akan maksimal saat menjadi pemain nomor 9. Deeney pun curiga kalau Real Madrid sebenarnya sudah tahu hal tersebut tetapi tetap ngotot mendatangkan Mbappe demi mendapatkan keuntungan dari penjualan replika seragam sang pemain. Alasan menohok Palmeiras ogah boyong Neymar. Ada rumor yang menyebut Al Hilal siap melepas Neymar dalam waktu dekat. Sejumlah klub lantas dikaitkan dengan pemain asal Brazil itu. Salah satu diantaranya adalah Palmeiras. Namun baru-baru ini Presiden Palmeiras,
Leila Pereira membantah rumor klubnya ingin merekrut Neymar. Alasannya karena mereka khawatir dengan riwayat cedera sang pemain. Pereira juga menyindir Neymar dengan menyebut Palmeiras adalah klub sepak bola dan bukan departemen medis. Neymar tidak akan bergabung dengan Palmeiras. Klub sepak bola ini bukanlah departemen medis, ucap Leila. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!